Apa bedanya denganmu? Demi uang, kau tega menerarkan rumah kemarin. Harusnya kau mengingat janji kita sesaat setelah resmi menjadi sepasang suami dan istri dulu. Kau berjanji akan menyayangi dan menjaga Uma selayaknya orang tuamu sendiri. Tapi apa? Kau bahkan tak memiliki rasa hormat sama sekali pada Uma. Yonggi mengungkapkan rasa kecewanya. Tujuanku menikah bukan sekedar mencari pendamping hidup semata, tapi juga mencari anak menantu yang bisa menemani Uma di rumah. Karena aku tahu pekerjaan ini membuatku tak bisa terus-menerus berada di rumah. Aku bahkan tak akan protes ketika kau bersikap senangnya padaku atau bahkan mencaci makiku. Tapi kalau sudah menyangkut tentang Uma, aku rasa tak ada lagi hal yang perlu aku pertahankan, gumam Yonggi. Kau sudah terkejut setengah mati mendengar ucapan sang suami. Ini sudah keterlaluan. Maksudmu apa bicara seperti itu? Jelaskan padaku, Yonggi ya. Kau benar-benar berselingkuh dengan gadis itu, jerit kau. Yonggi tak ada minat untuk menanggapi pertanyaan kawan. Meskipun saat ini gadis itu sudah mencengkeram erat baju yang Yonggi kenakan sembari memukul dada bidang sang suami di sana. Yonggi jawab, kenapa kau malah diam saja? Yonggi menghela nafas dalam-dalam di sana kemudian melepaskan tangan kawan darinya. Masih belum terlalu jauh untuk kau mengakhiri apa yang baru saja dimulai. Kalau memang kau mau berubah. Kawan terdiam. Ucapan Yonggi secara tak langsung adalah sebuah pembenaran jika ia memang ada hubungan dengan Karin. Dan kawan tak bisa percaya hal ini adalah sebuah kenyataan. Dia sudah selingkuh oleh suaminya sendiri. Padahal sejak kemarin, kawan selalu menyangkal dalam hati kalau ini cuma sekedar salah paham semata. Aku akan memberimu kesempatan satu kali lagi, ucap Yonggi dengan nada kelewat tenang. Minta maaflah pada Uma, bersikaplah baik padanya, dan juga hormati Uma seperti orang tuamu sendiri sesuai dengan janjimu dulu. Aku sadar kalau dunia ini kita tak akan bisa menemukan orang yang sempurna. Maka dari itu aku tidak muluk-muluk menuntutmu bisa melakukan ini dan itu. Hanya satu kawana, bersikap baik pada Uma. Itu sudah lebih dari cukup untuk bisa membuatku bersyukur memiliki istri sepertimu, pinta Yonggi dengan sangat. Tapi kalau aku memang tak sanggup dan tak bersedia, dengan terpaksa kita akhiri saja semuanya sampai di sini. Tidak boleh tidak dirasanya kau bicara seperti ini padaku. Kenapa kau tak pernah membela aku? Kenapa selalu saja Unji yang terlihat benar di matamu? Kau pilih kasih Yonggi ya, dan aku yakin wanita manapun di dunia ini tak akan ada yang betah hidup berdampingan dengan Unji. Unji adalah wanita bermuka dua. Cukup, sentak Yonggi, tak tahan lagi dengan sikap tak sopan kawan yang semakin menjadi-jadi. Kau bilang apa? Tak ada yang sanggup. Julian bahkan bisa mempertahankan Uma dengan baik. Kau saja yang kurang bersabar, ucap Yonggi. Tidak usah menyamakan aku dengan orang lain, balas kawan tak terima. Makanya berubah, jangan bersikap seenaknya pada orang tua. Dasar laki-laki tak tahu diri, mengaku saja kalau kau sedang berselingkuh. Mengapa harus menyudutkanku segala? Kau yang berselingkuh, tapi kenapa malah aku yang disalahkan dan untuk berubah? Baiklah, aku mengaku kalau aku memang berselingkuh. Karena saya terkejut mendengar ucapan itu langsung dari bibir Yonggi. Dan mulai dari sini persaingan ini dimulai, ucap Yonggi. Sekedar informasi, hari ini Karin mengajak Uma makan di luar sekaligus pergi jalan-jalan. Kau ini suami macam apa? Tega-teganya membiarkan hal ini terjadi dengan sengaja membuka pintu lebar-lebar untuk wanita lain masuk ke dalam rumah tangga kita. Sadarlah Pak Kaun, ini juga bukan hanya kesalahanku. Kau juga ikut andil dalam masalah ini. Ekspektasiku tentangmu sudah jauh berbeda dari kenyataan yang ada. Aku butuh seseorang yang bisa memenuhi keinginanku sebagai seorang kepala rumah tangga. Kalau kau tetap bersikap untuk terus hidup seperti ini, tinggal tunggu saja surat perceraian kita berdua. Yonggi ya, panggil Unji. Kenapa Uma sudah berada di rumah? Karin mana? Tanya Yonggi sesaat setelah ia masuk ke dalam rumah setelah kembali dari kediaman orang tua kawan.
Dia baru saja pulang, seharusnya kita masih bersenang-senang di luar, tapi tiba-tiba Karin bilang dia mendadak ada pekerjaan. Jadi buru-buru mengantar rumah pulang. Ia sempat menunggumu di sini, tapi kau terlalu lama, jelas Unji. Seperti itu rupanya. Yunggi bisa melihat di sofa banyak sekali paper bag belanjaan dari toko-toko ternama. Sudah pasti itu semua milik Kunci, hadiah dari Karin. Ekspresi Unji juga tampak bahagia dan wajahnya tampak berseri-seri. Yunggi hanya khawatir bagaimana jika suatu hari nanti Unji sudah terlalu nyaman dengan keberadaan Karin. Ia juga khawatir kalau waktu semakin lama berlalu dan kau entah segera mengambil tindakan, sudah pasti tak akan ada lagi tempat bagi Kaon di hati Yunggi. Bagaimanapun juga status Kaon masih istri sah Yunggi. Tak akan baik jadinya kalau hubungan Yunggi dan Karin tetap berlanjut dengan mengabaikan Kaon begitu saja. Setidaknya Yunggi harus memantapkan untuk mengambil keputusan dan solusi terbaik demi masa depannya sendiri. Oma, tadi aku pergi mampir ke rumah orang tua Kaon, ucap Yunggi. Jelas sekali kalau Unji sedang menunjukkan raut wajah tak suka di sana. Tidak penting sama sekali kau pergi ke sana. Aku bahkan sudah tak menganggapnya sebagai menantu lagi sejak ia pergi meninggalkan rumah ini. Ia sudah bersikap durhaka kepada orang tua, ujar Unji. Bagaimanapun juga, Kaon masih istri Kuma, kumam Yunggi. Istri macam apa dia? Suami tak pernah diurus, tak ada hormat pada mertua. Karena itu sudah gila. Yunggi, ya sudahlah, tidak usah buang-buang waktu, segera ceraikan Pak Kaon, selah Unji. Kenapa Oma bicara seperti itu? Apa Oma tak ingat bagaimana dulu sayangnya Oma pada Kaon? Justru Oma yang tak sabar ingin menjadikan Kaon sebagai menantu, ucap Yunggi mengingatkan. Unji penuh kesal di sana. Itu kan dulu saat aku belum tahu sifat aslinya. Sekarang sudah terbuka semuanya. Kelihatan jelas kalau Kaon bukan gadis baik-baik. Tapi Yunggi paham kalau semua itu berefek dari adanya uang. Asal ada uang sudah pasti akan disayang. Buka lebar kedua matamu Yunggi ya. Lihatlah Karin. Dia calon istri dan menantu yang baik. Buktinya dia dengan sukarela mau menyenangkan perasaan Uma. Uma pasti bahagia sekali kalau sampai Karin bergabung dengan keluarga kita, ucap Unji sembari membayangkan hal itu. Uma, sebenarnya Kaon bisa saja diterima kembali di rumah ini, menjadi menantu kesayangan Uma seperti dulu lagi, asalkan ia bisa segera memberikan Uma seorang cucu yang lucu, selah Unji. Yunggi bereaksi hanya detakan singkat. Sebelum ia pergi dari hadapan Unji begitu saja, Unji tak mau ambil pusing. Dia masih asik membuka paper bag yang isinya berbagai macam hadiah dari Karin. Saran dari Unji agar Kaon bisa kembali lagi ke rumah ini terdengar mustahil, karena waktu Unji, Kaon hanyalah seorang wanita mandul. Bos Kim, aku tahu kau adalah orang baik yang bersedia menggajiku dengan bayaran tinggi serta tak pernah perhitungan. Tapi bagaimana? Sampai kapan? Apakah seumur hidup aku harus merawat Chang Menuna? Aku tidak mau menyandang status sebagai jumbo beranak satu, protes Jungan. Apa maksudmu Jungana? Jumbo satu anak? Baru kali ini aku mendengarnya. Pas Taeyong kelihatan sedang berpikir. Tidak usah pura-pura bodoh. Memang hanya Junghan yang berani nyali besar. Tak pakai basa-basi langsung mengejek atasan dengan kata bodoh. Bagaimana nasib Chan Minula ke depannya? Aku tidak mau merawatnya seumur hidup. Aku juga punya kehidupan pribadi yang menjadi prioritasku. Aku memiliki kekasih, menikah, punya anak dua, dan keluarga dengan bahagia, ucap dengan mengeluarkan semua unek-uneknya. Ucapanmu agak kejauhan Jungana, coba putar balik dan mengingat kenyataan jika sampai detik ini kau masih jomblo, balas Taehyung. Memang jauh, karena aku tak memiliki waktu untuk meraih semua hal itu. Buru-buru mencari kekasih, keluar dari rumah sewa saja harus dengan seizin Chan Minuna. Cuma sudah manyun di sana. Untuk bertemu denganmu hari ini saja aku harus kabur dulu. Sampai seperti itu ternyata. Intinya, Taehyung sudah bisa mencium firasat tak enak dari kelanjutan ucapan Jungan. Tidak Jungana, hentikan, seru Taehyung. Aku, Jungan, enggan menuruti. Jangan diteruskan, aku tak akan sanggup mendengarnya, ucap Taehyung memohon.
Jungana, aku mohon jangan. Listen. Taeyong sudah memasang ekspresi sedih di sana. Bagaimana bos Kim? Taeyong tidak menjawab, masih terdiam untuk beberapa saat. Sama seperti Junghan, bedanya diamnya Junghan seolah menuntut Taeyong untuk segera memberikan jawaban. Taeyong menghela nafas dalam-dalam. Maaf Jungana, kau ditolak untuk resign. Resign adalah hak setiap pekerja, protes Junghan kesal. Buru-buru sekali ini resign. Memangnya kau mau pergi kemana? Pulang ke kampung halaman lagi? Tanya Taeyong penasaran. Tidak, jawab Junghan singkat. Lantas apa? Aku hanya tak mau bekerja seperti ini terus-menerus. Jujur saja aku bosan. Aku ingin mencari pekerjaan yang lain yang sesuai dengan passionku. Ini juga sama-sama kerja kan? Ingat tidak aku pernah bercerita kalau ingin menjadi seorang dokter. Pekerjaan dokter adalah merawat orang. Ini juga sama-sama merawat kan? Bedanya yang kau rawat adalah Chanmi. Menjadi dokter adalah cita-citaku saat masih berada di taman kanak-kanak. Cita-cita itu juga sudah lama sekali terkubur dan takkan bangkit lagi. Aku ini seorang lulusan tata boga. Tapi kenapa ujung-ujungnya malah menjadi babysitter? Tidak lucu sama sekali, balas Junghan dengan raut lesu. Ya, kalau lucu, aku akan tertawa, balas Taeyong tak nyambung. Bos Kim, tolong serius sedikit, pinta Junghan dengan sangat. Kalau memang Taeyong tak bisa diajak kerja sama juga, Junghan sudah menyiapkan rencana untuk kabur saja. Saking putus asanya dia. Aku benar-benar minta tolong padamu Jungana. Kau boleh resign, tapi tidak sekarang. Tolong pengertiannya. Pinta Taeyong dengan sangat juga. Junghan sudah berekspresi datar saat ini seolah-olah berkata, kau bicara seperti itu seakan-akan di dunia ini tidak ada orang lain saja yang bisa menjaga Chanmi selain aku. Kau tahu sendiri kan bagaimana keadaanku sekarang? Aku tidak mungkin bisa mengurusi Chanmi. Istriku juga tengah hamil muda. Kalau dia salah paham kemudian marah, itu akan berefek juga bagi perkembangan jalan anak kami. Jelas Taeyong. Kau masih bisa membantu kan Jungana? Tolong aku setidaknya sampai aku bisa menemukan orang yang akan menggantikanmu. Lanjutnya. Dari kemarin bos Kim terus bicara seperti itu, tapi tidak ada buktinya. Balas Junghan sudah muak. Ya memang karena pekerjaan ini jarang ada yang minat. Salah Taeyong juga yang akan merekrut orang dari luar dan lebih memilih orang yang sudah ia kenal karena zaman sekarang agak sedikit ngeri untuk apa percaya pada orang lain begitu saja. Jika terjadi tindakan kriminal pada Chanmi, secara otomatis Taeyong juga kan yang akan repot. Tolong Jungana, bukan itu jawaban yang Junghan mau. Bos Kim keras kepala sekali ya jadi orang. Pada Junghan sudah hampir hilang kesabaran. Taeyong tak peduli dan tetap memohon pada Junghan di sana. Daripada kau pusing mendingan kembalikan saja Chanmin ke Maldives. Setelah Seokjin tiba-tiba kembalikan pada suaminya. Taeyong dan Junghan langsung kompak menatap Seokjin di sana. Iya benar apa kata Seokjin Hyung. Tangkap Junghan dengan segera. Itu keputusan yang benar tapi mau sampai kapan? Seokjin segera menyela. Tidak ingin fokus pada istri dan anak saja. Masih penglihatan baru, malah langsung diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menjaga salah satu malaikatnya. Kau dan Jung Yen seharusnya sudah berada di momen paling bahagia dalam hidup kalian. Tapi karena ada Chanmi, fokusmu seringkali terbagi. Lanjutnya. Bukan bermaksud apa-apa, aku hanya merasa kasihan saja pada Yen. Dia sudah sangat bersabar menghadapi Chanmi. Coba kalau itu istriku. Kemungkinan sudah dari lama dari situ. Ia tendang sampai ke Maldives. Sebagai kurang seorang istri, Yen sudah cukup bersabar. Oce Seokjin. Taeyong mencoba untuk memahami semua kata-kata Seokjin. Memang ada saat di mana Seokjin terkesan tak pernah serius menanggapi masalah yang tengah Taeyong hadapi. Tapi kalau sudah urusan mengenai istri dan anak, Seokjin ini dikenal paling bijak dan sering sekali jadi tempat curhat para pegawai lainnya kalau mereka sedang kena masalah dengan pasangan masing-masing. Chanmi, bukan tanggung jawabmu. Wajar kalau aku memberikan dia bantuan untuk sementara waktu.
Tapi kalau keterusan aku rasa itu tak adil bagi Yen, Mom Sakjin. Jadi jangan heran kalau kau tetap membiarkan situasi semacam itu berjalan tanpa akhir. Suatu saat nanti sikap Yen padamu akan berubah, lanjutnya. Ucapan Sakjin memang benar, tidak selamanya Taehyung harus menjaga Chanmi di sini. Orang yang harus bertanggung jawab pada hidup Chanmi adalah Johan, mantan suami Chanmi. Karena waktu yang terbatas ditambah dengan Junghan yang ingin segera resign mulai besok, akhirnya Taehyung memutuskan untuk mengobrol bersama Chanmi guna menemukan solusi terbaik malam ini juga.